Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, hidayah atau petunjuk adalah sebab utama keselamatan dan kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraihnya, maka sungguh dia telah meraih keberuntungan yang besar dan tidak akan ada seorang pun yang mampu mencelakakannya. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 178, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dalam semua kebaikan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Maka bersyukur dan bahagialah Anda yang punya salah satu dari ciri ini. Itu artinya Anda mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini 5 ciri manusia yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran dan merenungi maknanya. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Imam Ibnu Katsir berkata, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kitabnya yang mulia yang diturunkannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kitab ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan jelas. Artinya adalah kita akan diberi petunjuk kepada yang paling lurus dalam tuntunan berkeyakinan, beramal dan bertingkah laku. Maka orang yang selalu membaca dan mengikuti petunjuk Al-Quran, dialah yang paling sempurna kebaikannya dan paling lurus petunjuknya dalam semua keadaannya. Yang kedua, orang yang mentaati dan meladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan wahyu yang diturunkannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai al-huda, petunjuk, dan dinul haq, agama yang benar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Para ulama ahli tafsir menafsirkan al-huda, petunjuk, dalam ayat ini dengan ilmu yang bermanfaat dan dinul haq, agama yang benar, yaitu dengan amal soleh. Ini menunjukkan bahwa sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik petunjuk yang akan selalu membimbing kita manusia untuk menetapi jalan yang lurus dalam ilmu dan amal. Yang ketiga, orang yang mengikuti para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika mereka beriman seperti keimanan yang kalian miliki, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk
Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam perpecahan. Ayat ini menunjukkan kewajiban mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum dalam keimanan, ibadah, akhlak, dan semua perkara agama lainnya. Karena inilah sebab untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah yang pertama kali masuk dalam makna ayat ini. Karena mereka lah orang-orang yang pertama kali memiliki keimanan yang sempurna setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, orang yang mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Imam Ibnu Katsir berkata, makna ayat ini adalah seseorang yang ditimpa musibah dan dia meyakini bahwa musibah tersebut merupakan ketentuan dan takdir Allah, sehingga dia bersabar dan mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai perasaan tunduk berserah diri kepada ketentuan Allah tersebut. Maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya dan menggantikan musibah dunia yang menimpanya dengan petunjuk dan keyakinan yang benar dalam hatinya. Bahkan bisa jadi dia akan menggantikan apa yang hilang darinya dengan yang lebih baik baginya. Yang kelima, orang yang berlapang dada menerima Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan petunjuk kepadanya, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 125. Ayat ini menunjukkan bahwa tanda kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seseorang hamba adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dadanya lapang dan lega menerima Islam. Maka hatinya akan diterani cahaya iman, hidup dengan sinar keyakinan, sehingga jiwanya akan tentram. Hatinya akan mencintai amal soleh, dan jiwanya akan senang mengamalkan ketaatan, bahkan merasakan kelezatannya dan tidak merasakannya sebagai beban yang memberatkan. Sahabat beriman dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana cara kita akan mendapatkan hidayah itu? Yang pertama, tidak bersandar kepada diri sendiri dalam melakukan semua kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Yang kedua, selalu mengikuti dan berpegang teguh dengan agama Allah Ta'ala secara keseluruhan, baik lahir dan batin. Yang ketiga, membaca Al-Quran dan merenungkan kandungan maknanya. Kemudian mentaati dan meladani sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima, mengikuti pemahaman dan pengamalan para sahabat radhiyallahu anhum dalam beragama. Yang keenam, meneladani tingkah laku dan akhlak orang-orang yang soleh sebelum kita. Yang ketujuh, mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kemudian berlapang dada menerima keindahan Islam serta meyakini kebutuhan manusia lahir dan batin terhadap petunjuknya yang sempurna. Yang kesembilan, bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berusaha mengamalkan sebab-sebab yang mendatangkan dan meneguhkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai renungan kita bersama, bahwa hidayah merupakan bimbingan atau petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seseorang manusia, berupa terbukanya hati dan lapangnya dada untuk meyakini kebenaran agama Islam. Berbicara soal hidayah berarti membahas perkara yang paling penting dan kebutuhan yang paling besar dalam kehidupan kita manusia. Bagaimana tidak? Hidayah adalah sebab utama keselamatan dan kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak.
Sehingga barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraihnya, maka sungguh dia telah meraih keberuntungan yang besar dan tidak akan ada seorang pun yang mampu mencelakakannya. Hidayah atau petunjuk hanya milik Allah. Bagaimanapun upaya kita untuk merubah seseorang, bagaimanapun kerja keras kita untuk menyadarkan seseorang, maka itu tidak ada artinya jika Allah tidak menghendaki hidayah kepadanya. Orang tersebut tidak akan berubah sampai Allah memberikan hidayah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Imam Ibn Katsir mengatakan mengenai tafsir ayat ini adalah, Allah mengetahui siapa saja dari hamba-Nya yang layak mendapatkan hidayah atau petunjuk, dan siapa saja yang tidak pantas mendapatkannya. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menerangkan, hidayah di sini maknanya adalah hidayah petunjuk dan taufik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah ini kepada orang yang pantas mendapatkannya, karena segala sesuatu yang dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mesti mengikuti hikmahnya. Hidayah atau petunjuk adalah sebab utama keselamatan dan kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraihnya, maka sungguh dia telah meraih keberuntungan yang besar, dan tidak akan ada seorang pun yang mampu mencelakakannya. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 178 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dalam semua kebaikan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Maka bersyukur dan bahagialah Anda yang punya salah satu dari ciri ini. Itu artinya Anda mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini 5 ciri manusia yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran dan merenungi maknanya. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Imam Ibn Katsir berkata, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kitabnya yang mulia yang diturunkannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kitab ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan jelas. Artinya adalah kita akan diberi petunjuk kepada yang paling lurus dalam tuntunan berkeyakinan, beramal dan bertingkah laku. Maka orang yang selalu membaca dan mengikuti petunjuk Al-Quran, dialah yang paling sempurna kebaikannya dan paling lurus petunjuknya dalam semua keadaannya. Yang kedua, orang yang mentaati dan meladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan wahyu yang diturunkannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai al-huda, petunjuk, dan dinul haq, agama yang benar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Para ulama ahli tafsir menafsirkan al-huda, petunjuk, dalam ayat ini dengan ilmu yang bermanfaat, dan dinul haq, agama yang benar, yaitu dengan amal soleh. Ini menunjukkan bahawa sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik petunjuk yang akan selalu membimbing kita manusia untuk menetapi jalan yang lurus dalam ilmu dan amal. Yang ketiga, orang yang mengikuti para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragama.
Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika mereka beriman seperti keimanan yang kalian miliki, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam perpecahan." Ayat ini menunjukkan kewajiban mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum dalam keimanan, ibadah, akhlak, dan semua perkara agama lainnya. Karena inilah sebab untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat radhiyallahu anhum adalah yang pertama kali masuk dalam makna ayat ini. Karena mereka lah orang-orang yang pertama kali memiliki keimanan yang sempurna setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, orang yang mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11, "Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Imam Ibnu Katsir berkata, makna ayat ini adalah seseorang yang ditimpa musibah dan dia meyakini bahwa musibah tersebut merupakan ketentuan dan takdir Allah, sehingga dia bersabar dan mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai perasaan tunduk berserah diri kepada ketentuan Allah tersebut, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya dan menggantikan musibah dunia yang menimpanya dengan petunjuk dan keyakinan yang benar dalam hatinya. Bahkan bisa jadi dia akan menggantikan apa yang hilang darinya dengan yang lebih baik baginya. Yang kelima, orang yang berlapang dada menerima Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan petunjuk kepadanya, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman." Quran Surat Al-An'am ayat 125. Ayat ini menunjukkan bahwa tanda kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seseorang hamba adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dadanya lapang dan lega menerima Islam. Maka hatinya akan diterangi cahaya iman, hidup dengan sinar keyakinan, sehingga jiwanya akan tentram. Hatinya akan mencintai amal soleh, dan jiwanya akan senang mengamalkan ketaatan, bahkan merasakan kelezatannya dan tidak merasakannya sebagai beban yang memberatkan. Sahabat beriman dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana cara kita akan mendapatkan hidayah itu? Yang pertama, tidak bersandar kepada diri sendiri dalam melakukan semua kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Yang kedua, selalu mengikuti dan berpegang teguh dengan agama Allah Ta'ala secara keseluruhan, baik lahir dan batin. Yang ketiga, membaca Al-Quran dan merenungkan kandungan maknanya. Kemudian mentaati dan meladani sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima, mengikuti pemahaman dan pengamalan para sahabat radhiyallahu anhum dalam beragama. Yang keenam, meneladani tingkah laku dan akhlak orang-orang yang soleh sebelum kita. Yang ketujuh, mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kemudian berlapang dada menerima keindahan Islam serta meyakini kebutuhan manusia lahir dan batin terhadap petunjuknya yang sempurna. Yang kesembilan, bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berusaha mengamalkan sebab-sebab yang mendatangkan dan meneguhkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai renungan kita bersama, bahwa hidayah merupakan bimbingan atau petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seseorang manusia, berupa terbukanya hati dan lapangnya dada untuk meyakini kebenaran agama Islam. Berbicara soal hidayah berarti membahas perkara yang paling penting
dan kebutuhan yang paling besar dalam kehidupan kita manusia. Bagaimana tidak? Hidayah adalah sebab utama keselamatan dan kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak. Sehingga barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraihnya, maka sungguh dia telah meraih keberuntungan yang besar dan tidak akan ada seorang pun yang mampu mencelakakannya. Hidayah atau petunjuk hanya milik Allah. Bagaimanapun upaya kita untuk merubah seseorang, bagaimanapun kerja keras kita untuk menyadarkan seseorang, maka itu tidak ada artinya jika Allah tidak menghendaki hidayah kepadanya. Orang tersebut tidak akan berubah sampai Allah memberikan hidayah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Imam Ibn Katsir mengatakan mengenai tafsir ayat ini adalah, Allah mengetahui siapa saja dari hambanya yang layak mendapatkan hidayah atau petunjuk, dan siapa saja yang tidak pantas mendapatkannya. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menerangkan, hidayah di sini maknanya adalah hidayah petunjuk dan taufik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah ini kepada orang yang pantas mendapatkannya, karena segala sesuatu yang dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mesti mengikuti hikmahnya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 ciri manusia yang mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah taufik untuk beribadah kepadanya. Amin. Allahumma amin. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.